Selamat datang dalam segmen kerinduanku. Kami berdoa agar saudara siap untuk diberkati dan sudah berada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Ayo semangat, ayo sukacita. Ini hari yang baru, ini kesempatan yang baru. Bahkan mungkin kau menyaksikan acara ini di malam hari karena mungkin kau nggak bisa tidur atau apapun itu. Tuhan sayang sama engkau. Tidak kebetulan Rohnya yang kudus mengarahkan saudara ke tempat ini. Saya berdoa agar firman yang akan kita dengar sebentar akan memberkati hidup saudara dan mengubahkan kehidupan kita. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, hatinya Tuhan disampaikan. Kerinduan-Mu disampaikan, firman-Mu didengarkan. Bahkan setiap hati diberkati, setiap yang terluka dipulihkan, yang terikat dilepaskan, yang mulai bersusah payah letih lesu diberikan kekuatan dan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membahas sebuah tema pada hari ini yang dekat dengan kita, yaitu jealous. Beberapa waktu lalu saya pernah berkhotbah mengenai the danger of jealousy. Tapi hari ini saya ingin belajar dari sisi yang lain, jealous, cemburu versus iri hati. Apa sih bedanya? Iri hati adalah perasaan menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Atau perasaan iri melihat orang lain maju dan sebagainya. Ulangan 5 ayat 21 mengatakan demikian. Janganlah mengingini istrimu sesamamu, janganlah menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cemburu adalah perasaan terancam akan kehilangan, tidak mau berbagi apa yang menjadi hak atau milik kita. Cemburu yang positif, ya contohnya seorang suami istri yang berhak cemburu apabila ada orang lain yang berusaha mengganggu rumah tangga mereka. Itu cemburu yang positif. Alkitab mengatakan Yesaya 54 ayat yang kelima, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadikan penebusmu ialah yang maha kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Alkitab mengatakan bahwa Allah sebagai mempelai pria, dia cemburu sama kita. Karena kita mempelai wanitanya. Dia cemburu kalau kita jauh-jauh dari dia. Dia cemburu kalau kita menjalin hubungan dengan pria atau dalam hal ini dunia, bukan dengan dia. Firman Allah mengatakan ulangan 24, ulangan 4 ayat yang ke-24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ini bukan hal yang menakutkan, justru ini hal yang indah dan membanggakan. Bahwa yang punya dunia ini, yang menciptakan langit dan bumi, dia mengingini kita. Kita tuh senang kalau ada pejabat, jutawan, milioner, orang hebat, orang terkenal mau kita jadi pegawainya atau minta kita dekat sama dia. Tuhan pun juga demikian. Dia lebih hebat dari semua orang hebat di muka dunia. Dia lebih kaya, lebih berkuasa dari seluruh orang kaya dan berkuasa di muka bumi. Dia mau dekat sama saudara. Mengapa Allah cemburu? Karena bangsa Israel berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negerinya. Di mana mereka akan masuk, mereka meninggalkan perjanjian dan mengingkari Tuhan pada waktu itu. Pada waktu itu murka Allah menyala-nyala terhadap mereka. Bukan karena Allah gak pengen Israel bisa kenal atau dekat. Karena Allah tahu bahwa Allah di luar dia semuanya cuma buatan manusia. Karena Allah tahu bahwa tidak ada Allah yang begitu mengasihi bangsa Israel lebih dari dia. Ulangan 31 ayat yang ke-16-20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Ya, ini tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang, menjadi gemuk, tapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini dinista mereka dan perjanjianku diingkari mereka. Padahal Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memberkati, menjadi kenyang, menjadi gemuk kata Alkitab. Tapi mereka mengingkari perjanjian Allah. Lalu pertanyaannya Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan supaya Allah tidak cemburu?
Matius 2, 22, 37, 38, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bagaimana supaya Allah tidak cemburu? Adalah dengan mengasihi Dia lebih dari segalanya. Letakkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Keep the main thing, the main things. Tetapkan Tuhan menjadi the number one, yang pertama. Andalkan Dia lebih dari segalanya, lebih dari hartamu, koneksimu, kenalanmu, otakmu, dan sebagainya. Letakkan Tuhan nomor satu dalam kehidupan saudara. Dengan mengasihi Dia, dengan segenap hati, jiwa, roh, pikiran, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan supaya Allah juga tidak cemburu? Yang kedua, Mazmur 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan bukan hanya percaya, bukan dengan hanya mengasihi Dia. Yang kedua adalah percaya kepada Dia. Bagaimana saya tahu saya percaya kepada Allah? Ketika masalah datang, tempat persembunyian kita yang pertama Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita mempercayai Tuhan? Ketika ada tantangan, siapa yang pertama kali kau cari? Kalau kau langsung cari koneksimu, kenalanmu, doktermu, pejabat saudaramu, dan sebagainya, berarti kau menaruh percayamu kepada itu. Tapi kalau ada masalah, yang pertama kau cari kehendak Tuhan, dan kau percaya bahwa Tuhan akan menolong, maka Tuhan bisa pakai siapapun untuk tolong saudara. Yang kedua adalah percaya kepada Dia. Apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya Allah tidak cemburu? Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan tugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang terakhir adalah setia sampai akhir. Mengasihi Dia, percaya kepada Dia. Yang terakhir setia sampai akhir. Sampai garis finish. Sampai Tuhan datang kedua. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekali mengikuti Yesus, kita tidak akan menukar Yesus dengan apapun juga. Yesus yang terpenting, Yesus yang terutama, Yesus yang terluar biasa. Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara, agar saudara benar-benar mengasihi Tuhan, masuk ke dalam paradigma yang baru, dan mengasihi Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap pikiran. There is no true love without jealousy. Gak mungkin ada cinta yang sejati kalau gak pernah cemburu. Cemburunya Tuhan sama kita itu romantis, positif, dan indah. Dia mau dekat, Dia gak mau kita andalkan di luar Dia. Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Jangan lupa bagikan kepada grup-grup teman saudara, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sama-sama angkat hati, angkat tangan, bilang sama Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau.